Terima kasih telah mengklik video ini. Di sini kita bisa belajar matematika bersama Putra TV. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-temannya agar bisa kita saling berbagi video. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada postingan kita kali ini kita akan membahas ukuran penyebaran data, yaitu pada postingan ini yang kita bahas adalah simpangan rata-rata, simpangan baku, dan variansi. Nah, langsung saja kita masuk yang pertama, yaitu simpangan rata-rata, atau kita singkat dengan SR ya, simpangan rata-rata, atau kita singkat dengan, atau kita lambangkan dengan SR. Bahwasannya diberikan sebuah data X1, X2, X3 sampai dengan Xn adalah nilai sekelompok data. Maka jika X bar adalah rata-rata dari data tersebut, maka simpangan dari data X1, X2, dan X3 sampai dengan Xn adalah, ini simpangannya dulu ya. Jadi simpangan sama dengan mutlak. Nah, ini nilainya kita mutlakkan, Xi dikurang dengan X bar. Artinya kalau dia menghasilkan negatif, pokoknya hasil pengurangan kita min 2. Nah, maka mutlak dari min 2 kita ambil nilai positifnya yaitu 2. Nah, ini adalah simpangannya Xi dikurang dengan X bar. Data yang pertama dikurang dengan rata-ratanya. Data yang kedua kita kurang dengan rata-ratanya atau X2. Nah, ini maksud dari simpangan. Nah, selanjutnya jumlah dari atau besarnya simpangan dari seluruh data terhadap rata-ratanya ini disebut dengan jumlah simpangan. Nah, jadi jumlah simpangan itu maksudnya X1 dikurang X bar ditambah X2 dikurang X bar ditambah X3 dikurang X bar ditambah Xn dikurang dengan X bar. X bar apa tadi? X bar itu adalah nilai rata-rata ya. Ini adalah jumlah simpangan. Nah, selanjutnya jika jumlah simpangan dibagi dengan banyaknya data atau N, maka kita akan memperoleh nilai simpangan rata-rata. Nah, jika jumlah simpangan dibagi dengan banyaknya data, maka kita akan memperoleh nilai simpangan rata-rata atau XR. Nah, jumlah simpangan apa tadi? Yaitu X1 dikurang X bar. Nah, nilainya kita mutlakkan ya. Artinya kita mengambil nilai yang positifnya. Nah, ditambah X2 dikurang dengan X bar gitu. Ditambah X3 dikurang X bar dan selanjutnya. Lalu banyaknya data, lalu kita bagi dengan banyaknya data. Nah, sehingga simpangan rata-rata nilainya sama dengan X1 dikurang X bar ditambah X2 dikurang X bar ditambah X3 dengan X bar dan titik-titik Xn dikurang dengan X bar dibagi dengan banyaknya data. Atau secara matematikanya kita lambangkan dengan simpangan rata-rata sigma I sama dengan 1 sampai dengan N mutlak dari Xi dikurang X bar dibagi dengan banyaknya data. Nah, ini adalah simpangan rata-rata, yaitu untuk data tunggal, Sedangkan untuk data berkelompoknya, kita cuma mengalihkan masing-masing data dengan nilai frekuensi, yaitu F. Nah, dibagi dengan banyaknya data. Cuma setiap kelas nanti mempunyai frekuensi ya untuk data berkelompok. Nah, frekuensi itu kita kalikan dengan mutlak dari Xi dikurang dengan X bar dibagi dengan banyaknya data. Nah, ini adalah untuk data berkelompok. Nah, ini untuk pembahasan kita yaitu untuk simpangan rata-rata. Nah, jadi intinya Xi dikurang dengan X bar dibagi dengan banyaknya data. Dengan syarat Xi dikurang X bar itu nilai yang kita ambil adalah nilai yang positif gitu ya. Nah, selanjutnya yang kedua kita akan membahas yaitu simpangan baku dan ragam. Nah,
simpangan baku dan ragam ini nilainya hampir sama. Kalau ragam, kita mengambil S kuadratnya aja. S kuadrat, sedangkan untuk simpangan baku, nilai S ini kita akarkan nanti ya. Nah, maksudnya di sini, misalkan X1, X2, X3 sampai dengan XL adalah nilai sekelompok data. Jika X bar nilainya rata-rata dari data, maka ragam atau varian dari data tersebut adalah S kuadrat sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai dengan N dikali XI dikurang X bar dikuadratkan. Nah, kalau yang simpangan rata-rata tadi mutlak ya, mutlak, yaitu mutlak XI dikurang dengan X bar, tapi tanpa kuadrat. Nah, kalau simpangan ragam yaitu XI dikurang dengan X bar, lalu hasilnya kita kuadratkan, dibagi dengan banyaknya data. Ini adalah ragam untuk data tunggal. Nah, untuk data tunggal. Nah, bagaimana dengan data berkelompok? Hampir sama ya, hampir sama, yaitu kita cuma mengalihkan dengan nilai frekuensi, yaitu masing-masing setelah kita XI dikurang X bar kita kuadratkan, lalu hasilnya kita kalikan dengan frekuensi mereka masing-masing. Nah, jadi ragam dari data berkelompok adalah S kuadrat sama dengan sigma dari I sama dengan 1 sampai N dikali dengan jumlah frekuensi XI dikurang X bar dikuadratkan dibagi dengan N. Nah, ini adalah untuk data berkelompok. Nah, sedangkan simpangan baku didefinisikan sebagai akar kuadrat dari ragam atau akar dari ragam. Jadi simpangan baku S sama dengan akar dari sigma I sama dengan 1 sampai N XI dikurang X bar dikuadratkan dibagi dengan N atau banyak data. Nah, ini untuk data tunggal. Nah, untuk data berkelompoknya gimana? Tinggal ditambahkan akar, lalu kita kalikan dengan frekuensi. Jadi S sama dengan akar, I sama dengan 1 sampai dengan N. Nah, masing-masingnya kita kalikan dengan frekuensi kelas masing-masing. F dikali XI dikurang X bar dikuadratkan dibagi dengan banyaknya data. Nah, ini untuk data berkelompok ya. Nah, coba kita. Nah, inilah pembahasan kita tentang ukuran penyebaran data, yaitu simpangan rata-rata, ragam, dan simpangan baku. Intinya, simpangan rata-rata nilainya XI dikurang X bar kita mutlakkan, sedangkan ragam dan simpangan baku nilai dari XI dikurang X bar kita kuadratkan. Nah, untuk nilainya nanti sama-sama kita bagi dengan banyaknya data atau jumlah frekuensi kita. Nah, langsung saja ya kita lihat contoh soal yang berhubungan dengan ukuran penyebaran data ini. Langsung saja kita lihat contoh soal yang pertama. Simpangan rata-rata dari 12, 10, 10, 10, 12, 14, 14 adalah. Nah, kita ingat tadi simpangan rata-rata nilainya sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N, yaitu mutlak dari nilai XI, data KI, dikurang dengan X bar atau rata-rata kita, dibagi dengan jumlah frekuensi kita. Nah, sehingga pertama terlebih dahulu kita mencari data rata-ratanya ya. Rata-rata dari data kita ini. Nah, X bar sama dengan, kita cari dulu. X bar sama dengan 12 ditambah 10 ditambah 10 ditambah 10 ditambah 12 ditambah 14 ditambah 14 ditambah 14. Banyaknya data kita 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Berarti dibagi dengan 8. Nah, jadi nilainya adalah
12 ditambah 10 nilainya sama dengan 22, ditambah lagi dengan 10, 32, ditambah dengan 10, 42, ditambah dengan 12, 54, ditambah 14, 68, ditambah 14, 82, ditambah 14 lagi, nilainya sama dengan 9, 96 ya. 96 dibagi dengan 8. Jadi nilainya sama dengan 12. Jadi X bar kita adalah 12. Sekarang kita cari simpangan rata-ratanya. SR sama dengan, kita tulis dulu pelan-pelan, mutlak dari 12 dikurang dengan rata-rata kita 12, ditambah mutlak dari 10 dikurang 12, ditambah mutlak dari 10 dikurang 12 ya, ditambah mutlak dari 10 dikurang 12, terus ditambah mutlak 12 dikurang 12, ditambah mutlak dari 14 dikurang 12 ya, ditambah mutlak dari 14 dikurang 12, ditambah mutlak dari 14 dikurang 12, dibagi dengan banyak data kita, panjang ya, banyak data kita adalah 8. Nah, jadi simpangan rata-rata atau SR sama dengan 12 dikurang 12, kita mutlak 0 ya. 0 berarti kita mutlakkan tetap nilainya 0, tambah 10 dikurang 12, nilainya sama dengan min 2. Min 2 kita mutlakkan nilainya sama dengan 2. Nah, intinya seperti ini. Kita ambil nilai positif, kita jadikan nilainya positif. Ini juga 10 dikurang 12, 2 juga. 10 dikurang 12, nilainya min 2, lalu kita mutlakkan, nilainya sama dengan 2. Terus 12 dikurang 12, 0. Tambah 14 dikurang 12, 2. Nah, 14 dikurang 12, nilainya sama dengan 2. 14 dikurang 12, nilainya sama dengan 2 ya. Sehingga dibagi dengan banyak data, sama dengan 0 ditambah 2, ditambah 2, ditambah 2, ditambah 0, ditambah 2, ditambah 2, ditambah 2, nilainya sama dengan 12 ya. Ini 2 tambah 2, 4, tambah 2, 6, 6 tambah 2, 8, tambah 2, 10, tambah 2, 12 ya. 12 per 8. Nah, kalau kita perhatikan sama-sama kita bagi 4 dulu. 4 sama dengan 3 per 2. Nah, 3 per 2 nilainya sama dengan 1,5. Jadi simpangan rata-rata kita adalah 1,5. Jadi pilihan gandanya di sini adalah A ya. Nah, inilah cara menentukan nilai simpangan rata-rata. Nah, kita lanjut soal yang kedua. Kita coba mencari simpangan baku dan variansi. Variansi dan simpangan baku dari data 12, 14, 15, 14, 10 berturut-turut adalah. Nah, tadi simpangan baku atau variansi. Nah, nilai dari variansi atau S kuadrat sama dengan, nah, apa tadi? Sigma I sama dengan 1 sampai N, lalu XI dikurang dengan X bar, lalu kita kuadratkan, dibagi dengan banyaknya data atau N ya. Nah, di sini kita cari dulu terlebih dahulu rata-rata kita, yaitu X bar sama dengan 12 ditambah 14 ditambah 15 ditambah 14 ditambah 10. Nah, 12 ditambah 14 ditambah 15 tambah 14 tambah 10 dibagi dengan banyaknya data kita. Banyaknya data kita 1, 2, 3, 4, 5 ya. Dibagi dengan 5. Sehingga nilainya sama dengan
12 ditambah 14, 26. 26 ditambah 15, 41. 41 ditambah 14, 55. 55 ditambah 10, jadi nilainya sama dengan 6. 65 dibagi dengan 5, jadi nilainya sama dengan 13. Jadi rata-rata kita adalah 13. Jadi langsung saja kita masuk S kuadrat, nilainya sama dengan 12 dikurang 13 kita kuadratkan, ditambah 14 dikurang 13 kita kuadratkan, ditambah 15 lagi ya, 15 dikurang 13 kita kuadratkan, ditambah 14 dikurang 13 dikuadratkan, ditambah 10 dikurang 13 kita kuadratkan. Maka dibagi dengan 5 atau banyak data kita. Nah, jadi S kuadrat atau ragam atau variansi nilainya sama dengan 12 dikurang 13 min 1. Min 1 dikuadratkan nilainya sama dengan 1 ya. Ditambah 14 dikurang 13, 1. 1 dikuadratkan 1. Ditambah 15 dikurang 13, 2. 2 dikuadratkan 4. Ditambah 14 dikurang 13, nilainya sama dengan 1. 1 dikuadratkan 1. Tambah 10 dikurang 13, nilainya sama dengan 3. 3 dikuadratkan, nilainya sama dengan 9. Dibagi dengan banyaknya data kita 5. Nah, sehingga nilainya sama dengan 1. Ditambah dengan 1, 2 ditambah 4, 6 tambah 4, 7 ditambah 9, nilainya sama dengan 16 ya. 16. Jadi ragam kita adalah 16 per 5. Nah, ini adalah untuk ragam. Jadi pilihannya di sini antara A dan B. Nah, sekarang kita cari yang namanya simpangan baku. Simpangan baku apa tadi? S ya. S sama dengan akar dari nilai ragam. Nilai ragam kita berapa? 16 per 5. Nah, jadi nilainya sama dengan akar 16, 4 akar 5. 5-nya tetap berada di bawah akar. Nah, karena nggak ada nilainya ya, nggak bisa kita akarkan. Nah, 4 akar 5, 4 per akar 5, lalu kita rasionalkan ya. Di sini pilihan gandanya nggak ada ya. Lalu sama-sama kita kali dengan akar 5 per akar 5 ya, sehingga nilainya sama dengan 4 dikali dengan akar 5 atau 4 akar 5 per akar 5 dikali akar 5, 5. Jadi nilainya sama dengan 4 per 5 akar 5 ya, 4 per 5 akar 5. Jadi pilihan ganda yang tepat di sini adalah A. Nah, inilah cara menentukan nilai ragam, yaitu 16 akar 5. Sedangkan nilai simpangan bakunya adalah 4 per 5 akar 5. Nah, sekian video tutorial kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.